Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah, saya mulai dari materi yang kemarin, yaitu uji hipotesis one tail test ya. Nah, sayang sekali dari 22 yang sudah mengumpulkan ini, saya belum ada kesempatan untuk mengecek satupun teman-teman sekalian. Karena ini teman-teman mepet sekali ngirimkannya, bahkan ada yang baru saja mengirimkan barusan ini ya, Jody baru saja mengirimkan barusan. Nah, nanti akan saya susulkan, akan saya cek, tapi sebelum saya memulai materi berikutnya, jadi materi hari ini, minggu ke-14, uji hipotesis dengan menggunakan uji T, itu ada kaitannya dengan materi di minggu ke-13 dan juga di minggu ke-12. Saya punya pertanyaan pada kalian. Apakah kalian sudah memahami konsep uji hipotesis, baik itu two-tail test maupun one-tail test? Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Adakah kesulitan di pertanyaan yang kemarin hanya satu nomor saja kan? Adakah kesulitan kalian melakukan uji hipotesis dengan metode one tail test? Adelia bisa bantu memberikan respon? Iya Pak, bisa paham. Bisa paham ya, ya syukur. Mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lainnya. Nah, hari ini ya saya sudah memberikan materinya dua bahan bahkan ya, satu buku, satu PowerPoint-nya. Dan saya akan sedikit mempresentasikan apa yang dimaksud dengan uji T dan lebih khusus lagi uji T one sampel ya. Teman-teman sekalian, kalau kemarin kita menggunakan uji Z untuk uji hipotesisnya, sekarang ini kita akan beralih menggunakan uji T ya. Mengapa kita tidak menggunakan uji Z? Alasannya karena seperti ini. Oke, ini di buku sudah ada, tapi akan saya jelaskan sedikit sekarang ini, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham. Ya, jadi ada kelemahan dari uji hipotesis menggunakan uji Z. Teman-teman, kalau kalian perhatikan, ketika teman-teman melakukan uji Z, ya, di dalamnya pada rumusnya kita harus mengetahui standar deviasi dari populasi, ya, dari populasi tersebut. Atau kalau tidak standar deviasinya, ya kita butuh tahu variansinya, variansi dari populasinya. Ingat, kedua item ini, standar deviasi dan variasi ini, itu dibutuhkan untuk menghitung standar errornya. Ya, teman-teman ingat lagi rumus Z, ya kan ada M dikurangi mu dibagi dengan sigma M, ya standar error. Nah, ketika dibagi dengan sigma M standar error, nah itu kita perlu tahu standar deviasi dari populasi yang sedang kita uji atau juga variansi yang sedang kita uji. Jadi ini ada kaitannya ya antara standar error, variansi, standar deviasi, itu ada kaitannya. Nah, tolong teman-teman ingat lagi. Ini menjadi masalah teman-teman sekalian karena in most situations ya, however the standard deviation for the population
is not known. Tidak kita ketahui, seringkali ya. Uang populasi itu aja mungkin tidak kita kenali, baru saja kita lakukan pengujian, ya. Kok kita harus sudah tahu standar deviasi untuk populasi tersebut, ya. Hal ini menjadi kontradiksi, ya, karena uji hipotesis itu adalah untuk menggali menggali knowledge, menggali pengetahuan ya, terhadap the unknown population, populasi yang sedang tidak kita ketahui. Ya, ini menjadi paradoks begitu ya. Nah, kita ingin menggunakan Z-score, uji Z, untuk mencari tahu mengenai populasi yang tidak kita ketahui itu, tapi kita dituntut untuk tahu standar errornya, standar deviasinya. Ini kan menjadi paradigma, menjadi paradoks ya. Nah, karena alasan ini, kenapa kita tidak menguji hipotesis menggunakan uji Z, maka kemudian ada yang namanya uji T. Oke ya. Sekarang kita akan belajar uji hipotesis dengan uji T. Jadi uji T atau T distribution ini ya kita lakukan, kita terapkan ketika kita tidak mengetahui variansi dari populasi yang kita uji. Ya teman-teman ya, kita tidak tahu kalau variansi, standar deviasi ataupun standar dari populasinya itu kita tahu, maka teman-teman langsung saja pakai uji Z. Ya, tapi kalau ternyata di situ tidak kita ketahui, kita pakai uji T. Kemudian ada syaratnya ya teman-teman ya, kalau kita mau melakukan uji T itu, jadi pakai dua cara. Bisa kita mengasumsikan data yang kita uji itu berdistribusi normal, kita melakukan asumsi ya, kita asumsikan saja, atau data tersebut kita uji dulu normalitasnya. Nah, ini nanti akan kita pelajari setelah ini ya. Kita akan belajar tentang uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Jadi, ada dua cara, teman-teman, dan itu terkait dengan syarat. Kita harus mengasumsikan data kita berdistribusi normal, atau, nah kalau penelitian lebih baik lagi, bukan pakai asumsi ya, tapi kita uji dulu data itu, betul nggak data kita itu normal distribusinya normal atau tidak. Pakai salah satu caranya pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi uji T itu macam-macam ya teman-teman ya. Kalau uji hipotesis menggunakan uji T itu kita lihat dari kalimat hipotesis dan distribusi datanya, maka seperti kemarin, uji T juga terbagi dalam dua kategori, yaitu one tail test atau juga two tail test. Ya, teman-teman kemarin sudah belajar apa perbedaan two tail test dan one tail test. Nah, ragam berikutnya, kalau kita lihat dari kelompok sampel ujinya, ya teman-teman sekalian ya, uji T itu nanti terdiri dari 3, yaitu yang pertama disebut dengan one sample t-test. Lihat ini teman-teman, sampelnya ada berapa? Ada 1, ya. Tetapi satu sampel yang kita uji tersebut, satu data sampel yang kita uji tersebut nanti dibandingkan dengan satu buah nilai, ya. Nah itu ciri dari one sample t-test. Sekali lagi, apa yang dimaksud one sample t-test adalah membandingkan satu kelompok data sampel dengan satu buah nilai tertentu. Contoh misalkan kita mau menguji apakah apakah suara kita ini
tergolong banter, keras ya, atau lembut. Nah, itu kan ada yang namanya desibel, ukuran kerasnya suara. Nah, dari data eh, data kekerasan suara dari masing-masing sampel itu diuji dengan satu SNI, Standar Nasional Indonesia terkait desibel, terkait suara. Itu nanti kita pakainya one sample t-test, begitu ya. Atau misalkan one sample t-test itu kalau kita bilang masalah suhu ruangan misalkan ya, suhu ruangan yang nyaman. Kita punya sekelompok data suhu ruangan yang nyaman. Nah, SNI, Standar Nasional Indonesia, itu juga sudah punya satu standar nilai suhu ruangan perkantoran itu berapa ya. Nah, itu. Jadi sekelompok data dibandingkan dengan satu nilai standar yang sudah kita ketahui. Itu nanti kita pakainya metode one sample t-test. Kalau itu satu kelompok sampel dibandingkan dengan satu buah nilai, yang dua ini itu membandingkan satu kelompok sampel dengan satu kelompok sampel lainnya. Ya. Ini kan dua sampel ya, jadi satu kelompok sampel dibandingkan dengan satu kelompok sampel lainnya. Apa perbedaannya? Kalau ini disebut two sample independent t-test, kalau yang bawah disebut two sample pair t-test. Gampang perbedaannya, kita lihat dari individu sampelnya, ya, individu sampelnya. Apakah di antara dua kelompok itu individu sampelnya berbeda atau sama? Contoh nih, misalkan, ya, kita melakukan perbandingan nilai pre-test dengan post-test. Ya, jadi ada data pre-test, ada data post-test. Ini kan dua kelompok sampel ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian perhatikan ya, yang diuji pre-test dengan yang diuji post-test itu individunya sama atau berbeda? Orang-orangnya kan itu juga kan ya, betul ya. Jadi si mahasiswa itu diambil nilai pre-testnya, dicatat datanya, masuk jadi satu kelompok sampel pertama, kemudian si mahasiswa itu juga nanti diuji dan diambil nilai post-testnya, datanya masuk ke dalam kelompok sampel kedua. Kalau individunya sama, berarti kita nanti menggunakan metode two sample pair, berpasangan, ya, pair sample t-test. Nah, itu. Oke ya, tapi kalau misalkan membandingkan datanya itu, misalkan nih, nilai IQ laki-laki dengan nilai IQ perempuan, individunya sama atau beda? Beda itu, yang kelompok satu individunya itu data IQ laki-laki semua, yang kelompok satunya lagi data IQ perempuan semua, individunya berbeda kan? Nah, kalau individunya berbeda, maka kita ambil metode two sample independent t-test. Ya, oke. Pak, gimana kalau kita membandingkan kelompok sampelnya itu ada 3 misalkan, bukan 2, 3. Kelompok data 1, kelompok data 2, kelompok data 3. Nah, kalau sudah lebih dari 2, 3 atau lebih, maka teman-teman sudah bukan lagi menggunakan uji T, tapi pakai uji hipotesisnya menggunakan uji F atau pakai ANOVA. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya tuliskan lagi uji hipotesis dengan t-testing ya. Jadi khusus untuk jenis t-testnya ada 3, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini penjelasan apa itu one sample-nya. Satu buah nilai tertentu
kita membandingkannya dengan rata-rata kelompok sampel, ya. Itu kalau one sampel. Kalau independent sampel, nah ini membandingkan dua grup sampel yang tidak saling berhubungan. Tadi misalkan ya individunya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, penjelasan lebih detail dari independent sample selain bisa dilihat dari buku panduan. Nah, ini teman-teman biasanya kan suka ngeluh ya, Pak, buku panduannya kok bahasa Inggris. Oke, ya saya akan tetap memaksakan buku bahasa Inggris sih, tapi kalau teman-teman pengen, Pak, yang bahasa Indonesia dong, nih saya tuliskan ya, tolong dibaca oleh teman-teman. Apa itu yang dimaksud dengan independent sample t-test? Ya, ada di sini. Itu. Nah, bagaimana kalau yang paired sample t-test? Nah, yang paired sample t-test tadi juga sudah saya jelaskan, subjeknya sama, ya, individunya sama. Contoh, misalkan membandingkan nilai post-test dengan pre-test. Individunya sama, subjeknya sama, tapi perlakuannya berbeda. Kalau yang namanya pre-test kan belum belajar ya. Jadi belum belajar, kita diuji, pengen tahu sampai mana. Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris atau TOEFL itu biasanya suka ada tuh pre-test dan post-test ya. Nah, itu kita pakainya paired sample t-test. Sama juga kalau teman-teman membutuhkan referensi bahasa Indonesia, di sini sudah saya tuliskan referensi yang bagus untuk teman-teman baca ya. Nah, saya akan berfokus bagaimana kita melakukan uji hipotesis dengan one sample t-test ataupun secara keseluruhan dengan t-testnya ya. Saya meminta teman-teman ketika melakukan prosedur hipotesis itu selalu menggunakan 4 langkah prosedur ya. Ini step pertama, yaitu kita nyatakan kalimat hipotesisnya ya teman-teman ya. Seperti biasa, nyatakan kalimat hipotesisnya, kemudian kita tentukan alpha levelnya. Teman-teman sudah belajar ini ya. Step kedua apa, step ketiga apa, step keempat apa, begitu ya. Kenapa setiap ngajar pasti ada gilingan datang ya? Mudah-mudahan tidak terganggu ya. Nanti kalau saya perlu lebih berteriak lagi, tolong teman-teman bilang ya ke saya ya. Jadi sekali lagi, dalam teman-teman mengerjakan uji hipotesis itu tolong selalu gunakan 4 prosedur ini ya, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, nah pada slide berikutnya, tolong teman-teman lihat di sini. Nah, pada langkah ketiga, kita kan harus mencari value of test-nya ya. Kalau dalam kasus ini, kita cari T hitungnya. Kalau kasus yang kemarin, ya teman-teman kan cari Z hitungnya. Nah, di sini cari T hitungnya, itu kan pakai rumus ya. Nah, rumusnya sudah saya rangkum di sini untuk 3 uji T ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar DF. Nah, rumus T hitungnya di sini, saya lompat dulu ke sini. Ini rumus T hitungnya. Perhatikan. Saat ini nanti kita fokus ke one sample ya, yang di sisi kiri ya, teman-teman, yang saya beri warna abu-abu ini. Untuk mencari T hitungnya pakai rumus ini ya. M rata-rata sampel dikurangi oleh mu rata-rata yang ditetapkan dibagi oleh SM. SM ini adalah standar error ya. Nah, dalam mencari ini, dalam mencari SM, oke, teman-teman itu membutuhkan 3 rumus yang di bawah dalam mencari SM ya. Lihat, perhatikan. SM itu kan teman-teman carinya dari sini ya, dari rumus ini ya. Teman-teman butuh tahu dulu variance-nya. Nah, ini variance dibagi dengan N, jumlah data. Variance dapatnya dari mana? Dari rumus di atasnya. Ya.
Ini variance ini dicari dari SS dibagi N-1. Loh, Pak, N sudah tahu ya. SS apa? SS itu sample sum of square ini, SS. Nah, SS ini kita harus cari dulu ini. Nah, ya. Jadi untuk tahu SM, teman-teman harus tahu 3 rumus di bawahnya. Ya, nanti kita praktekkan. Dan kemudian kita kan pakai tabel ya. Kita pakai tabel, nanti kita praktekkan juga bagaimana cara membaca tabelnya. Dalam membaca tabelnya itu teman-teman membutuhkan informasi yang namanya DF. Apa itu DF? DF itu degree of freedom. Bagaimana cara mencari DF? Ini sudah ada rumusnya nih. Ya, kita fokus di sini dulu aja ya, biar nggak pusing ya. Jadi yang one sample, yang ini besok lagi kita pelajarinya. Nah, DF itu kita carinya di sini sudah saya tuliskan, yaitu dari jumlah data N dikurangi 1, itu ya teman-teman ya. Ini rumus-rumusnya sudah saya tuliskan. Pusing nggak lihat rumus? Jangan pusing. Kita belajar statistik. Statistik itu adalah matematika yang paling menyenangkan, ya. Matematika aplikatif. Jadi tolong teman-teman jangan pusing belajar statistik. Bagi saya, dan saya mengajak teman-teman untuk mengakuinya, ya, statistik itu adalah matematika yang paling menyenangkan karena itu aplikatif. Baik, saya mau mengajak teman-teman fokus di DF dan memahami tabelnya, ya. Adelia, suara saya masih jernih? Masih, Pak. Masih ya. Suara gilingan nggak mengganggu ya? Enggak, Pak. Baik. DF itu digunakan ketika kita membaca tabel T, ya. Nah, tabel T, teman-teman, sudah saya sediakan juga di sini ya. Nah, itu lihat tuh, ada appendix ya. Appendix statistik. Nah, di sana itu isinya tabel ya. Nah, sini sekarang saya crop di sini tabel. Nah, bagaimana cara membacanya? Lihat di sini, ini ada DF. DF itu M dikurangi 1, jadi kita lihat jumlah datanya berapa. Kalau jumlah datanya 7, oh DF-nya 6, berarti kita lihatnya di sini nih. Nah, ya, DF-nya 6, kita lihat ini. Jadi, dalam mencari data dibutuhkan 2 komponen, ya. Yang pertama DF, ini. Yang pertama DF, yang kedua alfa. Ini alfa ya, angka signifikansi alfa. Nah, alfa itu nanti terkait dengan apakah soal kita dikerjakan dalam metode one tail test atau dikerjakan dalam metode two tail test, ya. Jadi kalau misalkan nih sudah dinyatakan kerjakan dalam alfa 0,05 two tail test, ya, sudah dinyatakan begitu. Jadi kita cari aja, oh 0,05 two tail test, kita cari di sini, ya. Begitu ya, ini kan proportion in two tail combine. Nah, oh kalau 0,05 sudah dinyatakan. Tapi kalau di soal itu tidak dinyatakan angka signifikansinya, kemarin kan kesepakatannya kita pakai pakai apa namanya, pakai nilai alfa yang menjadi apa, yang menjadi kesepakatan tidak tertulis ya, pakai 0,05 ya. Ini juga lihat sini, oh 0,05. Itu kalau soalnya two tail test. Tapi kalau soalnya ternyata tidak dinyatakan dan soalnya diuji pakai metode one tail test, maka kan kita pakai alfa
alfa asumsi, tapi alfa itu harus dibagi 2 dulu ya. Nah, alfanya 0,05 kuantal tes dibagi 2, jadi 0,025. Kita lihat di sini di kuantal tes 0,025. Oh, yang ini. Nah, 0,025. Ya, jadi alfanya itu kita lihat apakah dia two-tailed test atau one-tailed test. Kalau one-tailed test hati-hati ya, karena perlu dibagi 2 dulu ya. Nah, kalau two-tailed test langsung di sini. Alfa 0,05 two-tailed test kita pakai ini, DF-nya 6. Oh, ketemu T-tabelnya ini 2,447. Oh, ketemu T-tabelnya kalau pakai 0,1, DF-nya 3 ini ya. Itu kalau teman-teman pakai tabel. Ya. Pak, sekarang sudah zaman internet, apakah kita masih harus pakai tabel? Teman-teman harus tahu cara membaca tabel. Tapi ada juga cara praktisnya. Cara praktisnya apa? Cari yang namanya kalkulator tabel. Ini contohnya sudah saya sertakan ini ya. Saya kopikan, saya praktekkan. Kita lihat two-tailed test 0,05 dengan DF 6. Apakah betul 2,447? Kita praktekkan ya. Nah, di alamat yang saya kasihkan itu ini cukup komplit nih. Bisa tahu T-tabel, bisa ngitung T-hitung ya, bisa ngitung Z-tabel ini dan masih banyak lagi ya. Mudah-mudahan ini cepat nih. Baik, nah lihat. Untuk cari tahu T-tabel, nah kita perlu tahu mengisi DF. Tadi DF-nya misalkan 6 ya, karena N-nya 7, maka DF-nya 6. Terus signifikansi of level-nya misalkan tidak diketahui, jadi kita gunakan asumsi tidak tertulis, yaitu kita pakai 0,05 ya. Nah, kita lihat nih, kalkulat. Lihat teman-teman, kalau two-tailed di sini plus minus, nah plus minus ya 2,447 sama kan ya. Oh, 2,447. Kalau one-tailed ya, ini berarti berapa ini? Kalau one-tailed katanya 1,94 ya. Kalau one-tailed 0,05 1,94. Nah ini ya. Nih kalau one-tailed 0,05. Oh tidak usah dibagi teman-teman, maaf. Tidak usah dibagi ya. 0,05 in one-tailed. 0,05 in two-tailed. Jadi tinggal lihat saja, tidak usah dibagi ya. Kalau pakai two-tailed di sini, kalau pakai one-tailed kita lihat 0,05 ini 1,943. 1,943. Nah, gitu ya. Jadi cara membacanya pakai tabel sudah saya jelaskan ya. Nanti tengok lagi video ini kalau teman-teman masih belum paham, pakai kalkulator sudah saya contohkan juga. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami. Sekarang kita langsung belajar ke bagaimana mengerjakan soal uji hipotesis ya menggunakan one sample t-test. Kita lihat soalnya di sini. Baik, teman-teman, ini soalnya ya. Jadi di sini dalam soal ya, ini ya.
ada infant. Infant itu bayi ya, tapi bukan bayi yang baru lahir. Infant dalam bahasa Inggris, bayi itu ada macam-macam ya. Ada new baby born, baru lahir. Ada juga infant. Infant itu di sini dikatakan berumur 1 sampai 6 hari ya. Itu suka ditunjukkan 2 foto wajah perempuan. Jadi ditunjukkan 2 foto ya. Dan dia pengen lihat apakah si bayi itu menunjukkan gerakan atraktif kayak begitu. Nah, ketika si bayi itu ditunjukkan 2 foto itu ya, 2 foto itu dibutuhkan waktu 20 detik untuk 2 foto tersebut ya. 20 detik untuk 2 foto tersebut. Nah, kemudian di sini dikatakan si peneliti itu pengen tahu apakah si bayi itu melakukan gerak atraktif atau tidak. Jadi dihitung jumlah gerakannya ya. Jadi kalau misalkan nih kalian ditunjukkan foto perempuan mak lampir misalkan, dilihat tuh ekspresinya apa, apakah ekspresi ketakutan atau bagaimana, nah itu dihitung jumlahnya. Kalau dilihatkan foto perempuan ibunya, bagaimana ekspresinya, dilihatkan foto perempuan simbahnya, misalnya, dilihat bagaimana ekspresinya, itu dihitung ya. Jumlah ekspresi wajahnya itu dihitung. Nah, anggap bahwa jumlah sampelnya itu 9. Jadi nanti DF-nya ada 8 ya teman-teman ya. Jumlah DF-nya 9 dan kemudian diketahui bahwa rata-rata menunjukkan wajah atraktifnya itu diketahui M-nya 13 second dan SS 72 ya. Diuji silakan kasus ini dengan menggunakan one sample test. Oke. Nah, prosedur pertama, step pertama apa? Kita nyatakan kalimat hipotesisnya. Nah, jadi di sini karena tadi pakai 2 foto kan gitu, 2 foto 20 detik. Maka 1 foto itu 10 detik ya. Nah, maka kalimat hipotesisnya itu adalah they should average half of 20 seconds looking at each of the 2 faces ya. Jadi mereka menunjukkan atraktif wajah, ya, ekspresi atraktif ketika melihat 2 foto itu. Nah, jadi di sini H0-nya kalau dalam bahasa matematis, H0 mu atraktifnya adalah 10 second karena 20 detik itu untuk 2 foto ya. Ini H0-nya. Lantas H1-nya kebalikannya ya. Nah, di soal kita tidak diketahui nih, di soal tidak diketahui apakah kita pakai one tail atau two tail. Juga di soal tidak diketahui angka signifikansinya. Maka kita gunakan asumsi bahwa uji ini pakai two tail dan nilai alfanya yaitu asumsi 0,05 ya, sehingga kalimatnya juga menyesuaikan dengan two tail. Sama dengan, tidak sama dengan. Ya, itu step pertamanya, disesuaikan soal. Step kedua apa? Kita tentukan wilayah kritisnya. Bagaimana cara menentukan wilayah kritis? Nah, untuk uji T, dalam menentukan wilayah kritis itu dibutuhkan tabel atau kalkulator. Dalam melihat tabel ataupun kalkulator, kita butuh 2 komponen, yaitu pertama DF, kedua alfa, ini ya. Nah, DF-nya N dikurangi 1, yaitu 8. Alfanya, ya, ini karena kita pakai two tail test, alfa 0,05,
lihat di tabel ya, atau lihat di kalkulator di sini, diketahui bahwa nilai T tabelnya itu plus minus 2,306. Kita gambar ya, kita gambar begini ya. T tabel sebelah kanan positif 2,3, T tabel sebelah kiri negatif 2,03. Sekali lagi teman-teman ya, teorinya area di tengah ini adalah area untuk menerima H0, ya. Sebelah kanan atau sebelah kiri dari T tabel itu adalah area menolak H0 ya. Di tengah menerima H0, sebelah kanan atau sebelah kiri menolak H0. Ya, itu locate the criteria critical region. Lanjut ke step 3. Step 3 apa? Mencari T hitungnya. Ya. Nah, teman-teman ikuti ya cara menggunakan rumus seperti ini pokoknya ya. Ikuti, sudah ada rumusnya, dan saya langsung menyimpulkan di sini bahwa T hitungnya setelah dihitung menggunakan rumus, T hitungnya adalah 3 ya. Jadi step 3, T hitungnya ketemu angka 3. Oke, kita lanjutkan ke step 4. Bagaimana kita mengambil keputusannya? Nah, tadi kan di step 2 kita sudah gambar wilayah kritisnya ya, kayak gini. Kita tempatkan T hitungnya. T hitungnya berapa? 3. 3 ada di sini. Ada di area tolak H0. Maka keputusannya adalah tolak H0. Dan kesimpulannya adalah kalimat H1 ya. Ini kalimat H1-nya. Average amount of time that the babies spend looking at the attractive face was significantly different ya, tidak sama dengan, different from the 10 seconds ya. Tuh. Semoga dipahami teman-teman sekalian. Slide ini itu menggambarkan bagaimana menjawab kasus dengan two-tailed test, dan slide selanjutnya ini ya, bagaimana kita menguji hipotesis dengan metode one-tailed test. Kasusnya masih sama kayak tadi, cuman sekarang pakai metode one test. Ini ya, jadi masih sama, soalnya seperti ini. Step 1-nya kalimat hipotesisnya disesuaikan ini ya. Nah, kalimatnya seperti ini, nanti teman-teman tolong baca lagi mengapa H0 dan H1-nya seperti ini kalimat matematisnya, ini kalimat dalam bentuk sensisnya ya, tolong dibaca lagi. Dan kebetulan di sini itu kita diminta nih ya, diminta untuk menguji dengan direktif atau one-tailed test, dan alfanya itu ditentukan nih, alfanya itu 0,01 ya. Jadi ikuti prosedur. Step 2-nya, nah dalam menghitung dalam mencari tabelnya ya. Jadi dalam mencari tabelnya, kita pakai DF tadi, DF-nya 8, alfanya 0,01. Mau pakai tabel atau mau pakai kalkulator silahkan. Cuma di sini sudah disampaikan bahwa nilai T tabelnya adalah 2,896. Gambarnya saya taruh di bawahnya ya, di step 4. Di sini saya hanya menyampaikan saja bahwa di step 2 untuk one-tailed test ketemu 2,896 untuk T tabelnya. Step 3-nya tidak ada perubahan karena sama saja mau pakai one-tailed test maupun two-tailed test, T hitungnya tidak akan berubah karena rumusnya tidak terpengaruh ya. Jadi T hitungnya tetap 3. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya, decision-nya? Agak sedikit berbeda, pakai one-tailed test ya.
kita hanya tentukan T-tabelnya di area sebelah kanan, jadi positif 2,86. Ini sebelah kanan dari T-tabel adalah area menolak H0, sebelah kiri dari T-tabel ini adalah area menerima H0. Dan karena T hitungnya 3 ada di sebelah kanannya, maka T hitung ini berada di wilayah reject H0 atau tolak H0. Maka decisionnya adalah tolak H0 dan kalimatnya adalah the time spent looking at the attractive face was significantly greater. Ya, jadi lebih besar daripada 10 detik. Itu ya, teman-teman. Sudah saya jelaskan untuk materi one sample t-test, baik untuk metode two tail ataupun one tail ya. Jadi hari ini saya sudah menjelaskan one sample t-test untuk one tail maupun two tail. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk bekerja ya. Saya meminta teman-teman tolong dengerin lagi rekaman video ini sambil teman-teman memahami demonstrasi 9.1 yang ada di halaman 293. Pahami demonstrasi itu ya. Di demonstrasi ini itu dijelaskannya masih dengan rumus manual. Tapi tolong teman-teman lakukan ketika mempelajari demonstrasi 9.1 ini, lakukan selain dengan rumus manual, lakukan juga dengan bantuan Excel agar teman-teman bisa paham ketika mengerjakan soal nomor 21A dan 22A, 2 soal aja ya, 2 soal, tapi saya minta kerjakan dengan rumus manual dan juga dengan bantuan Excel. Ya. Nah, berdasarkan kejadian kemarin, maka saya sekarang akan sedikit lebih tegas pada kalian. Karena ternyata teman-teman itu tidak bisa diberi kelonggaran. Ya. Saya beri kelonggaran, ternyata ngumpulkannya terlambat, ini sehingga tidak saya koreksi. Maka ini, soal ini tegas. Saya minta teman-teman harus sudah mengumpulkan Jumat pagi. Saya akan mengoreksinya Jumat pagi. Ya, ini sekaligus sebagai sedikit hukuman untuk kalian. Saya tidak memberikan waktu panjang, tapi Jumat pagi harus sudah mengumpulkan. Oke ya, teman-teman kalian ya. Dan lihat ini adalah minggu ke-14. Artinya minggu depan itu adalah UKAD 3. Nah, syarat UKAD 3 adalah mengumpulkan tugas ini. Maka bagi teman-teman yang tidak mengumpulkan, otomatis kehilangan haknya untuk mendapatkan nilai UKAD 3. Tolong teman-teman pahami ini ya. Sekali lagi, tugas nomor 5 ini wajib dikumpulkan Jumat pagi. Ya, saya akan mengoreksinya Jumat pagi. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saatnya sesi diskusi. Silakan teman-teman sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Usman, gimana? Bisa memahami? Ada yang mau ditanyakan? Leoni, Pak, saya mau tanya. silahkan Adelia.
Kan yang untuk menghitung uji hipotesis menggunakan Excel itu, kan saya sudah browsing. Terus itu data yang untuk menghitung di Excel itu kan harus ada kayak data sampelnya gitu loh Pak. Nah, sementara di soal itu hanya diketahui jumlah datanya aja. Terus itu bagaimana? Oh iya, baik. Memang, nah nanti ini aja dulu ya. Pertanyaan Adelia itu saya tunda dulu sampai Adelia mengerjakan 21, 22 Adelia dan teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman mengerjakan tugas yang ini, maka teman-teman akan bisa melihat, oh Excel ini akan lebih bermanfaat kalau untuk kasus yang seperti apa gitu ya. Saya tunda dulu ya Adelia menjawabnya ya. Minggu depan tolong diingatkan lagi. Mudah-mudahan sih ketika teman-teman mengerjakan ini, teman-teman sudah bisa tahu jawabannya. Oh ternyata yang dimaksud Pak Adi kenapa tidak menjawab pertanyaan Adelia adalah karena ini. Begitu ya Adelia ya. Baik Terima Pak, kasih terima pertanyaannya. kasih. Saya tunda dulu. Oke. Ada lagi? Atau cukup? Sudah jam 11.23? Sudah, Pak. Cukup ya. Teman-teman, Sudah, kalau Pak. Oke, saya lanjutkan. Kalau misalkan ketika mengerjakan teman-teman ada kesulitan dan pertanyaan itu terkait konten, maka tolong tanyakannya di grup ya, agar ketika teman-teman tanya dan saya memberikan tanggapan, teman-teman yang lain itu juga bisa ikut belajar. Silahkan, jangan ragu untuk bertanya ya di grup ya. Saya mengharapkan keaktifan dari teman-teman sekalian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri sampai di sini. Silahkan teman-teman kerjakan. Saya tunggu Jumat pagi pengumpulan tugasnya. Demikian ya teman-teman, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.